Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan buat yang selalu menonton channel kita, yang selalu komen ataupun yang selalu setia hadir tapi tidak komen, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalianlah kami terus berkarya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan satu kisah ya tentang ini based on true story ya. Karena ini adalah satu kisah di mana sejarah ya dalam perjalanan bangsa Indonesia ini, dan kebetulan mungkin angkatan-angkatan kita yang ngerasain lah, terutama yang tinggal di Jakarta. Ini karena kita akan membahas tentang kerusuhan di tahun 1998. Salah satu sejarah kelam ya yang terjadi di Indonesia ini. Oke. Nggak pakai lama-lama, kita akan membahas sisi mistisnya. Ada sisi mistis dari sejarah kelam di Indonesia ini. Dan yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, tombol merahnya. Nyalain juga tuh loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Nggak pakai lama-lama, langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Pasang headset kalian, matikan lampunya, untuk menambah kesanduan dalam mendengarkan kisah ini. Rebutan mayat. Korban kerusuhan Mall Klender 1998. Ini adalah tentang sejarah kelam bangsa Indonesia ini ya. Jadi sebagai anak yang kadang-kadang senang bermain di Central Plaza Klender, jadi tempat ini lebih populer dengan nama Yogyakarta Plaza kala itu. Jadi ada banyak orang yang tidak pernah pulang ke rumah setelah peristiwa penjarahan dan kebakaran Mall Central Plaza Klender. Peristiwa penjarahan dan kebakaran Mall Central Plaza Klender yang terjadi di tanggal 15 Mei tahun 1998. 400 lebih, kurang lebih lah 400 korban tewas, tidak pernah pasti berapa sebenarnya jumlahnya karena diyakini saat itu sudah banyak yang menjadi abu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu sejarah kerusuhan Mei 98, jadi di bulan Mei di tahun 1998 itu terjadi penjarahan yang meletus di mana-mana. Dan banyak pula yang disertai dengan pembakaran gedung maupun mal salah satunya. Namun kenapa? Kala itu Klender termasuk wilayah yang paling parah ya. Nah, karenanya kita perlu menengok kondisi sosial demografis kawasan ini 25 tahun silam. Klender, jika dilihat dari kondisi pemukiman di sekelilingnya, bukanlah kawasan rawan. Di sisi timur, plaza terdapat Perumnas, sedangkan di sisi selatan plaza ada Pondok Bambu dan Duren Sawit yang taraf hidup masyarakatnya secara umum cukup lumayan lah ya. Nah, ke arah utara ada Rawamangun yang dari era 1970-an sudah menjadi kawasan menengah ke atas. Lagi pula, tidak mungkin dibangun mall kalau market audience itu tidak ideal lah ya. Jadi kalaupun ada kantong rawan, itu berada di sebelah barat, yaitu meliputi Cipinang sampai dengan Jatinegara serta bagian timur laut, yakni kawasan Pulau Gadung. Nah, kala itu Central Plaza adalah mall dengan karakter retail dan department store. Mereka menyediakan berbagai produk dan kebutuhan mulai pakaian hingga furniture. Di lantai atas juga terdapat bioskop dan game area ya. Kalau nggak salah ada diskotik juga deh di atas itu. Jadi anak-anak di era itu pasti akrab dengan dindong. Jadi di pasar terminal atau di mana saja kala itu ya akan ada permainan dindong. Akan tetapi, kalau sudah main dingdong di mall, apalagi game balap dan tembak-tembakan, derajatnya tuh kayak langsung meroket lah ya. Akan tetapi kondisi lingkungan, pemukiman di jalanan adalah dua hal yang amat bertentangan. Menelusur ke barat di sepanjang I Gusti Ngurah Rai hingga Jalan Bekasi Timur Raya, berjejer ratusan gelandangan. Hidup di jalan siang malam dengan tenda seadanya, dan kebanyakan mereka ini menjual barang bekas ya tentunya. Tidak sedikit juga preman-preman dan pengamen jalanan yang memang tidak akan pernah pulang karena memang tidak punya rumah. Tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa kerawanan dan kejahatan jalanan di seputar Klender cukup menyeramkan kala itu. Jadi daerah ini terletak di persimpangan Pulau Gadung dan Jatinegara.
yang berbatasan dengan segitiga kriminal, Matraman, Manggarai, dan Senen, di mana jalanan kala itu orang-orang yang tidak punya harapan hidup dapat berharap apa saja, asalkan nekat. Jadi gelandangan, penjual loakan itu bisa menjadi pencabul, pengamen, atau pemadat. Preman bisa menyambi pengedar. Pelacur banci dapat berubah menjadi garong, tak segan menyilet dengan nyaris setiap hari. Serdadu STM berjalanan di atas rel kereta dengan batu yang siap dilempar, serta gesper bermata dan celurit. Saya masih ingat banget kala itu ya. Lingkungan jalanan berbahaya sewaktu predator sadis robot gedek dibekuk di Tegal tahun 97. Wajahnya langsung dipampang di koran juga televisi. Teman kecil saya langsung berujar kalau kami sungguh pernah bertemu dia di viaduk saat bermain bola di sore hari. Dia kemudian menggambarkan ingatannya dengan begitu lengkap hingga kami pun akhirnya ingat siapa lelaki itu. Dia bahkan sempat mengacau karena minta jadi kiper kala itu dengan kepalanya yang teleng dan senyumnya yang aneh. Kami pun lantas ingat pula seorang gelandangan penghirup lem Aibon seusia kami. Saat itu panggilannya bule ya. Bule gembel lantaran berkulit cerah yang mayatnya ditemukan di selokan dekat rel kereta 2 tahun sebelumnya. Entah. Sebelum tragedi mengamuk Klender, kerusuhan telah menimpa daerah lain. Pembicaraan tentang penjarahan tiba-tiba saja menjadi tren kala itu, menyertai kondisi ekonomi yang memang tidak jelas. Di mana saja orang-orang percaya bahwa menjara saat itu dapat dimaklumi. Maka ketika mereka demikian percaya, mal terbesar di Jakarta Timur adalah target yang sangat sempurna untuk membuktikan hal itu. Jadi memang, sebenarnya tempat itu sepertinya kayak udah diincar ya dalam hari-hari sebelumnya. 15 Mei 1998. Central Plaza kala itu tidak beroperasi. Begitu pula kios-kios perniagaan yang berada di sana. Puluhan preman atau lebih berjaga-jaga di lokasi. Kondisi rawan dan mencekam juga terjadi di hampir seantero Jakarta, kecuali daerah yang dekat dengan markas Kesatuan ABRI saat itu seperti Condet, Cijantung, Halim. Jalanan pun lenggang kala itu, semua aktivitas diliburkan. Nah, menjelang siang, ternyata mulailah ramai masa datang mendatangi Central Plaza. Tidak jelas kala itu siapa yang menyulut, kemudian mulailah terjadi kekisruan. Orang-orang kala itu memaksa masuk mal, lalu kemudian menjarah. Namun, tidak sedikit juga anak dan remaja serta wanita yang terseret tanpa memahami situasi yang tengah berlangsung. Ujung-ujungnya, para preman yang berjaga kala itu pun ya kalah jumlah akhirnya. Ribuan orang menyerbu masuk seperti penonton konser. Pembakaran mal tidak langsung terjadi sebenarnya kala itu. Jadi pada awalnya, ada juga penjara yang berhasil menggasak barang lalu keluar dengan selamat. Tayal. Kala itu karena melihat ada yang berhasil bawa barang keluar dan selamat, semakin saja banyak manusia yang terhisap ke dalam karena melihat kesuksesan ya. Seorang kawan saya yang kala itu sangat dekat dari pintu mal karena diajak abangnya mengatakan, setelah semakin banyak orang masuk, mal terlihat ditutup. Nah, ini adalah plot twist ya, plot twist yang tidak pernah dipikirkan. Kalau alasannya agar penjara tidak dapat membawa pergi jarahannya, itu bisa dimaklumi. Namun, jika ternyata pintu masuk utama tetap dipalang sementara api sudah berkobar di dalam, maka tidak akan ada jalan untuk menerimanya dengan pikiran sehat. Teman saya selamat, karena kala itu dia dilarang masuk oleh kakaknya. Dan untung saja dia patuh, namun tidak dengan sang kakak. Dan ia tidak pernah melihat kakaknya lagi sejak saat itu. Saat huru-hara berlangsung, kala itu hari begitu cerah, angin berembus kuat. Orang-orang yang tadinya masih ingin masuk ke dalam langsung tercerai-berai, lalu mulai menonton dari kejauhan. Seperti jika digambarkan secara puitis, ya, ini seperti pertunjukan kremasi di tengah kota. Perlu dimengerti di sini, bagaimana penataan Central Plaza sehingga begitu banyak korban yang terjebak. Jadi, lantai 1 ini merupakan kios-kios. Nah, lantai 2 dan 3 itu adalah department store dan retail. Jadi, semakin ke atas, ada semakin banyak barang yang nilainya lebih menggiurkan. Dalam kesempatan selangkah itu, orang-orang tidak akan pulang membawa kaos atau celana. Ya, mereka akan mengincar displayer, televisi, spring bed mahal, jam tangan, perhiasan. Kenapa harus menggondol pakaian yang memang tidak ada harganya? Justru busana yang rupanya dikumpulkan di lantai paling bawah, kemudian itu digunakan sebagai bahan bakar. Untuk menghabisi bangunan tersebut.
sekaligus orang-orang yang sudah terjebak di dalam. Tidak pernah tergambarkan situasi seperti apa di dalam sana. Gedung sudah over capacity. Selanjutnya mereka harus berjejalan untuk berusaha menyelamatkan diri dan membakar selalu menjadi simbol terbaik bagi suksesnya huru-hara itu terjadi dimanapun. Hanya sedikit orang yang dapat menyelamatkan diri, tentu mereka memperoleh keajaiban sekali seumur hidup. Saya dengar cerita tentang seorang pria penyintas setelah meninju, menendang, menginjak sejumlah orang lain agar ia bisa melompat dari kaca dan akhirnya selamat. Pada sore atau malam, situasi barulah terkendali. Banyak kala itu orang yang hendak masuk untuk membantu evakuasi dengan sukarela. Di antara mereka mungkin yang tadinya berniat untuk penjara, tapi menjadi merasa sangat beruntung. Menurut informasi, pihak berwenang semula datang dengan 170 kantong mayat. Kenyataannya, yang dibutuhkan jauh lebih banyak dan kantong mayat jadi tidak begitu penting dibanding mengevakuasi seluruh korban tewas kala itu. Sebagai perbandingan, jika Anda tinggal di satu blok apartemen yang terdiri dari 150 sampai dengan 200 unit, lalu blok Anda terpanggang habis. Seperti itulah gambaran. Proses evakuasi sangat tidak mudah karena banyaknya mayat yang bertumpuk dengan mayat yang lainnya hingga nempel, melekat. Ada yang berpelukan, ada yang berjongkok, ada yang berdiri dengan menempel tembok, dan semua itu membutuhkan dedikasi ekstra dalam proses evakuasi. Namun, demikian bagian tersulit ialah mengidentifikasi jenazah. Sebab tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Jasad para korban tewas selanjutnya dikumpulkan di Rumah Sakit Cipto. Meskipun tidak semua ya, dengan semestinya banyak orang datang hendak memastikan apakah itu keluarga atau kerabat. Sepertinya cuma itu cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi korban. Keluarga tentu lebih mengenal bentuk muka, barangkali korban mengenakan cincin atau punya tanda lahir yang mungkin masih bisa dikenali. Memang apalagi DNA sangat terbatas. Dan maka terjadilah hal-hal yang tidak terbayangkan. Ibunya teman saya bercerita, kala itu dia melihat dua lelaki bertikai untuk memerebutkan mayat. Dua-duanya mengklaim gigi mayat itu benar sekali cocok dengan keluarganya yang hilang. Yang satu yakin, karena kala itu giginya tonggos dan besar. Yang satunya lagi sama beralasan seperti itu. Bukan itu saja, tingginya pun sama. Begitu pula ukuran kepalanya. Keduanya berdebat tanpa lelah demi jasad yang memang belum pasti itu. Rupanya pertikaian mereka bukanlah kali itu terjadi oleh karena tidak ada yang mau mengalah. Maka diputuskan jasad yang dipertikaikan itu dimasukkanlah ke dalam daftar penguburan massal di Pondok Ranggon. Itu menjadi akhir kisah Central Plaza, mal terbesar di Jakarta Timur. Padahal pusat perbelanjaan itu baru berumur singkat. Dibuka mulai tahun 93 atau 94 ya. Setelahnya mal tersebut mengalami rebranding dengan ganti-ganti nama sekian kali, namun tidak pernah lagi berjaya seperti sebelumnya. Malah belakangan ia lebih populer karena kisah-kisah mistis dari acaranya Caroline Zakri ya, sampai yang diangkat ke layar lebar. Namun semua itu sama sekali tidak menyeramkan dibandingkan kejadian yang sebenarnya. Mesti begitu. Sebagai tambahan, saya pernah menulis riddle seperti ini. Nonton bioskop. Jadi gedung bioskop itu dulu pernah habis terbakar. 20 orang tewas terpanggang kala itu. Namun sekarang ia kembali berdiri. Bertepatan dengan segera tayangnya sebuah film yang menceritakan tentang tragedi tersebut. Malam hari, sepulang dari kantor, saya pun singgah di bioskop. Mudah-mudi kala itu terlihat berkerumun. Ternyata film yang dimaksud sudah mulai tayang. Merasa tertarik, segeralah aku memesan tiket. Untung saja masih dapat. Adakah yang lebih menarik daripada menonton film horor langsung di lokasi kejadiannya? Dan filmnya sungguh menyeramkan, serta diceritakan dengan sangat apik. Saking seramnya, belasan penonton pun harus dievakuasi karena dirasuki roh halus. Aku berani menjamin, setelah malam itu pun film itu makin meledak. Dan ya itulah ya. Jadi semoga kejadian semacam itu tidak terulang lagi di negeri kita ini. Dan semoga juga arwah para korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selesai. Jadi luar biasa ya. Ini adalah, dan kebetulan saya juga menjadi saksi ya. Tapi kalau
kita hanya berbeda tempat. Ya, kita di Jakarta Selatan ya, kalau ini di Jakarta Timur. Dan di Jakarta Selatan kala itu yang paling saya ingat adalah gedung Aquarius ya, Aquarius gitu. Jadi Aquarius itu tempat jual kaset, rekaman, recording. Saat itu terbakar dan saya pribadi melihatnya secara langsung kala itu di usia saya. Saat itu saya masih SMA, jadi luar biasa. Memang sungguh mencekam. 15 Mei 98. Dan sekali lagi semoga hal semacam itu tidak terulang lagi di negeri kita Indonesia tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian, dari kisah yang barusan kami ceritakan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian ceritanya tadi. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang suka bisa diklik tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, sekali lagi kita minta untuk diklik tombol merah subscribe-nya, loncengnya dinyalakan agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang punya kisah nih ya, buat yang punya kisah mungkin mau kita bawakan di sini bisa based on true story tapi kisah nyata, silakan bisa kirim ke email dan nomor telepon bisa ada di deskripsi channel ya. Ditunggu buat teman-teman yang mungkin punya kisah dan mau dibawakan di channel Lelaki Sejati ini. Ya itu aja, di akhir kata sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.